Kerap melanda manusia, tak peduli miskin ataupun kaya. Seakan telah mewabah, tak peduli tua ataupun muda. Pertumbuhan penduduk semakin padat dan persaingan hidup semakin ketat. Dan kemajuan zaman semakin pesat, akhirnya kebutuhan makin meningkat. Bukan hanya persoalan kehidupan, bukan hanya persoalan keuangan. Terlalu sibuk kerja, Bisa bikin stres, nganggur terlalu lama, juga bisa stres. kekasih main gila, Bisa stres, kenakalan remaja, juga bikin stres. Lapangkan dada, benahi masalah, kepada Tuhan panjatkanlah doa, tawakal dan sabarlah. Stres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, dimanapun Anda sedang berada saat ini. Berjumpa lagi dengan saya, Arif RH. Dalam program audio yang saya share secara free di dunia maya. Sebuah lagu dari Bang Haji Rhoma Irama ya, dengan judul Stres. Baik, tema yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah sisi positif stres. Mungkin ada yang ketika mendengar topik yang barusan saya katakan, ada yang langsung heran ya, loh, mosok sisi positif stres ya, gitu ya. Jadi teman-teman, kalau Anda pernah mendengar istilah nggodok wedang ya, nggodok wedang itu istilah dalam bahasa Jawa artinya merebus air. Tapi ternyata wedang itu adalah air yang sudah dimasak. Kok godok wedang? Artinya merebus air yang sudah direbus. Itu sebenarnya kan keliru ya. Tapi sudah terlanjur diucapkan begitu. Nah, sama seperti stres. Jadi kata stres ini sudah terlanjur di masyarakat dipahami sebagai sesuatu yang murni hanya negatif saja. Padahal sejatinya stres ini juga ada sisi positifnya. Ingat teman-teman, segala sesuatu di alam semesta selalu ada plus dan min. Ya, selalu ada plus dan min. Lampu itu kalau nggak ada plus dan min ya nggak bisa menyala kan. Nah, jadi itulah kehidupan. Nah, kenapa sih kok stres ada sisi lain teman-teman? Jadi stres ini kan bahasa sederhananya kalau kita terjemahkan secara bahasa itu artinya tekanan ya, stres, tekanan. Kenapa sih tidak semua tekanan berdampak jelek? Karena kalau kita lihat keseharian kita ya,
dalam keadaan tertentu, dalam kondisi tertekan, bukankah kita mampu mengeluarkan kemampuan yang tidak biasa? Misalnya saya pernah nonton di televisi ada seorang ibu-ibu yang yang kecelakaan, kemudian bayinya ini dalam kondisi bahaya ya, tertindih oleh oleh di dalam mobil itu, dan untuk mengeluarkan si bayi, si ibu harus mengangkat beban yang sangat berat. Nah, anehnya dalam keadaan itu si ibu ini bisa melakukannya, tapi dalam kesempatan biasa belum tentu loh bisa melakukannya. Contoh sederhana, misalkan Anda sedang biasa jalan gitu, dan Anda bukan seorang pelari, tiba-tiba Anda dikejar oleh anjing. Di saat seperti itu bisa saja loh Anda mampu berlari lebih cepat berlipat-lipat dari biasanya. Inilah yang saya sebut bahwa kadang stres ini mengeluarkan sisi positif yang namanya the power of kepepet ya. Jadi dalam keadaan terdesak, manusia mampu mengeluarkan sesuatu yang luar biasa. Nah, kalau misalkan saya ibaratkan ada dua pegas ya, dua-duanya sama kelenturannya, tingginya sama, kemudian saya taruh vertikal dua-duanya. Yang satu saya tekan hanya sedikit saja, yang satu saya berikan tekanan atau saya berikan stres lebih banyak, bahkan sampai mendekati dasar lantai misalnya. Di saat yang sama saya melepaskan tekanan pada kedua per itu. Ketika saya lepaskan, mana per yang melenting ke atas lebih tinggi? Ya, per yang akan melenting ke atas lebih tinggi adalah per yang diberikan tekanan yang besar, kan? Nah, itu dia, teman-teman. Jadi tidak heran juga kan kenapa banyak orang yang berhasil juga dulunya berasal dari keluarga yang penuh tekanan, penuh stres. Kurang makan, ya kurang biaya, kurang pakaian. Itu yang membuat mereka akhirnya mengeluarkan kemampuan terbaik mereka untuk merubah hidupnya. Seringkali kalau orang yang hidupnya sudah mapan, mungkin ya keluarganya sudah kaya, kadang ya, nggak selalu, kadang dia itu tidak ada the power of kepepet, jadi dia hanya dompleng saja atas nama besar dari keluarganya, tidak mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Nah, sebenarnya dari pembahasan tentang stres ini, stres itu memang ada dua sebenarnya, yaitu ada yang disebut sebagai distress, ya, yaitu stres yang mengarahkan seseorang jadi tidak berdaya atau bahkan ke perilaku negatif. Kemudian ada yang namanya eustress. Eustress itu adalah stres yang memberikan hasil atau yang membuat seseorang jadi berdaya atau positif. Ini yang kita bahas tadi. Jadi kalau misalkan ada orang tertekan, kena masalah, kemudian dia bunuh diri, kemudian dia mengkonsumsi obat-obat terlarang, itu adalah distress. Artinya stres yang membuat dia tidak berdaya. Sementara eustress itu kalau misalkan seseorang dengan bermacam-macam problematika kehidupan mampu membuat dia justru berprestasi dengan sangat luar biasa. Itu yang namanya eustress. Jadi pada dasarnya stres itu sendiri netral ya. Sebuah tekanan itu netral, dan itu bisa membuat seseorang jadi berdaya atau tidak. Jadi kembali ke orangnya itu sendiri. Nah, jadi kalau teman-teman belum pernah mendengar, ada istilah coping ya. Coping ini adalah kemampuan seseorang dalam mengelola stres. Jadi kalau seseorang copingnya nih ya, kapasitas copingnya ini bagus, sering dilatih, maka dia akan membuat stres ini justru menjadi sebuah kekuatan bagi dirinya, bukan malah membuat tidak berdaya. Ini karena latihan ya, latihan. Jadi
mekanisme coping ini dilatih. Latihannya di mana? Ya saat kita hidup ini. Ya remah-remah kecilnya, contohnya ketika Anda mau ujian sekolah, Anda disuruh maju ke depan, ada tugas suruh presentasi, mau ujian nasional, ujian skripsi, itu sebenarnya remah-remah melatih mekanisme coping. Jadi kalau ada yang bilang, Pak saya sekolah kok nggak dapat apa-apa, ya ijazahnya nggak dipakai. Ya mungkin ijazahnya nggak dipakai, tetapi proses di dalam sekolah itu yang melatih mekanisme coping Anda sudah terbiasa dengan tekanan, menjadi meluas, menjadi kuat. Sehingga suatu saat ketika ada stres yang lebih besar dalam kehidupan bermasyarakat, Anda jadi lebih mampu untuk mengarahkannya jadi eustress. Nah, stres ini menjadi penting juga terkait dengan begini. Banyak orang jadi tidak berdaya itu terjebak untuk menanyakan caranya. Pak, kalau begini caranya gimana? Kalau gitu caranya gimana? Pernah ada satu yang nanya, Pak, kalau misalkan kita ingin bahagia itu gimana? Mengelola pikiran dan emosi, caranya bagaimana? Sudah saya kasih caranya, ditanyakan lagi, caranya gimana? Terus supaya ini caranya gimana? Nggak ada habisnya, teman-teman. Dan kalau misalkan saya juga tidak, ya beberapa kali lah ketemu dengan orang yang sudah ikut pelatihan sana sini, ikut belajar teknik ini itu, akhirnya ya tidak mengubah hidupnya. Kenapa? Tidak diaplikasikan. Nah, untuk menjadi seorang praktisi, ya, ini ada dimensi yang penting terkait dengan stres. Jadi saya pernah singgung ini sedikit di rekaman sebelumnya, saya lupa di topik apa. Jadi ada dimensi how dan ada dimensi why. How itu tentang bagaimana caranya. Why itu tentang kenapa. Why, kenapa alasannya. Alasan bukan alasan kita ini ya ngeles ya, bukan. Alasan itu sesuatu yang mendorong kita tuh apa. Nah, ini butuh stres. Stres itu untuk mengaktifkan why ini. Karena kalau why-nya tidak tersentuh, maka segala how ini percuma. Misal, ini contoh yang sederhana. Anda sudah tahu caranya mandi, cara mandi yang efektif, cara mandi yang jos, ya. Kemudian pernah nggak Anda pas saat hari Minggu atau apa ya libur, Anda dari pagi sampai sore nggak mandi-mandi kan? Pertanyaannya, apakah karena nggak tahu caranya mandi? Tahu, bahkan sangat ahli. Kenapa? Kok tidak mandi-mandi? Karena Anda belum menemukan alasan untuk mandi. Iya kan? Coba kalau badannya sudah mulai gatal-gatal, ya, atau tiba-tiba ada tamu, atau pasangan Anda datang, ya, calon istri Anda datang, ada sebuah tekanan, ya, ada sebuah stres, dan akhirnya menggugah Anda keluar untuk melakukan, gitu loh. Nah, saya coba kalau orang bikin skripsi itu bisa berapa lama contohnya, yang lain nih. Cukup lama loh ya. Saya bisa menyelesaikan skripsi saya 14 hari. Plus saya bantu sekitar 5 orang teman saya yang terancam DO. Mereka udah hopeless. Makanya saya kasihan, saya bantu. Saya hanya bantu untuk menganalisa data statistiknya aja sih. Dalam 14 hari saya bantu orang lain plus diri saya sendiri. Kenapa? Saat itu saya sudah terancam DO. Saya kuliah 8 tahun lebih. Saya sudah dipanggil oleh pembantu rektor 1-2 kali. Jadi saya harus lulus. Disitulah sebuah stres kan. Saya diancam DO tanggal 1 tanggal 1 apa? 1 Oktober. Jadi saya waktu itu lulus tanggal 30 September. Ya, terjadi gerakan September 30, teman-teman. Ya itu karena harus lulus. Gimana caranya? Urusan belakangan. Pokoknya just do it. Lakukan dulu yang bisa dilakukan sekarang. Itu dia. Stres itu
membuat kita tidak berpanjang angan-angan, khawatir, pokoknya lakukan dulu sekarang. Itu. Akhirnya bisa lulus 14 hari. Kenapa? Pagi revisi, siang maju ke dosen, diorek-orek, pulang langsung perbaiki, maju lagi. Setiap hari begitu. Coba kalau misalkan tidak ada sebuah stres berupa ancaman DO, belum tentu loh mahasiswa dalam keadaan biasa mau melakukan begitu. Jadi teman-teman, segala yang terjadi dalam hidup Anda saat ini yang Anda sebut mungkin sebagai masalah, yang menekan diri Anda, sekali lagi kehidupan itu sebenarnya merangkul kita kok, untuk mengeluarkan yang terbaik dari kita. Kehidupan itu menekan kita untuk mengeluarkan yang terbaik dari kita. Seperti Anda kalau mau sikat gigi, odolnya ya kudu dipencet, maka melotot ya keluar itu odolnya. Seorang ibu mau mengeluarkan bayinya, dia ya ngeden untuk mengeluarkan Anda ke dunia. Ya, dipaksa. Jadi tidak semua pemaksaan juga buruk. Nah, ketika kita sudah menyadari hal ini, maka segala bentuk persoalan itu tidak kita lihat sebagai persoalan, kita lihat sebagai tantangan. Dan game kehidupan ya begitu. Kalau Anda main PlayStation misalnya game itu ya, PlayStation atau Nintendo, Anda main satu game, bukankah yang bikin asik itu kan setiap naik level itu kan rintangannya itunya kan jadi lebih menantang kita kan. Monsternya lebih kuat gitu. Dan kita bisa mampu finish kan. Nah, kalau misalkan Anda main game lalu setiap naik level dan musuh atau monsternya tambah lemah, menarik nggak game gitu? Anda jadi malas mainnya. Oh, buktinya Anda kalau sudah menuntaskan semua level, Anda malas main gamenya kan? Iya. Saya main game Pokopeng di line itu ya. Pencapaian skor itu menjadi berlipat ketika ada stres. Saya ada satu teman yang bersaing di situ. Namanya Mas Pandu. Jadi saya bisa memecahkan rekor saya misalkan 400 ya. Ketika Pandu nyalip jadi 500, saya bisa memecahkan rekor saya sendiri plus ngalahkan teman saya. Jadi kadang kita butuh stres untuk itu tadi, bahkan melampaui rekor yang kita buat sendiri. Nah teman-teman, yuk kita sama-sama ubah sudut pandang kita tentang kehidupan, tentang apa yang disebut masalah. Ya, namanya skripsi itu bukankah selesai bisa dibikin karena di depannya ada perumusan masalah. Kalau nggak ada masalahnya apa bisa bikin skripsi dan bisa lulus? Jadi masalah itu sebenarnya adalah suatu mekanisme kehidupan untuk memberikan tekanan kepada kita dengan harapan kita mampu mengubah itu untuk mengeluarkan sesuatu yang terbaik dari dalam diri. Jika saat ini masalah tersebut malah membuat Anda tidak berdaya, cek lagi. Cek lagi apakah ada yang keliru dalam kita memandang itu. Atau justru sudut pandang Anda menganggap bahwa hidup itu masalah. Bukan, sebenarnya kehidupan itu adalah sebuah sarana. Bahkan kepanjangan ya, alam semesta ini kepanjangan tangan Sang Pencipta untuk selalu mengeluarkan yang terbaik dari dalam diri kita. Itulah stres. Jadi sisi positif dari stres adalah untuk mengeluarkan yang terdahsyat dari dalam diri kita masing-masing. Baik, sampai di sini teman-teman ada yang ditanyakan. Kalau misalkan Anda masih ingin mengkaji lebih jauh apa yang kita bahas ini, Anda bisa membuka artikel saya di website saya http://ikhlaspasrah.com, atau Anda bisa follow Facebook saya semogarif@gmail.com, Arif RH. Sangat memungkinkan kita bisa chatting juga di situ. Hanya ini yang bisa saya sampaikan teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Sampai jumpa di kesempatan yang lebih baik dari hari ini. Saya akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak peduli miskin ataupun kaya. Seakan telah mewabah, tak peduli tua ataupun muda. Pertumbuhan penduduk semakin padat dan persaingan hidup semakin ketat. Dan kemajuan zaman semakin pesat, akhirnya kebutuhan makin